Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Dan saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai Anda kembali. Dan kali ini kita akan ngomong fenomena tentang apa yang terjadi di Indonesia, di warga Indonesia. Ini menjelang 17 Agustus, Mm-mm. seharusnya rame-rame mengibarkan bendera merah putih, Mas Hersu. Oke, seperti biasa ya. Bahkan kalau di kendaraan-kendaraan gitu, biasanya orang memasang bendera kecil-kecil gitu. Dan di pinggir-pinggir jalan banyak pedagang sudah Betul. jualan, masuk kampung-kampung bawa bendera dan sebagainya. Tapi kelihatannya fenomena itu sekarang di media sosial, tapi saya kira ya, yang sekarang berubah jadi bendera One Piece namanya Mbak ya. One Piece itu satu potong gitu ya namanya. Ya, One Piece seharusnya makna harfiahnya Hmm. artinya satu potong begitu ya. Tapi ini ada memang sebuah judul dari anime yang berasal Hmm. dari Jepang nih Mas Hersu. Hmm. Dan ini ngetop sekali, dia tidak hanya sekedar anime biasa, juga sudah diangkat ke layar bioskop apa dan sebagainya. Ada Oh, oke. movie-nya begitu. もしも世界が変わるのなら何も知らないほどの私に連れて行って思い出が Ini apa Ya, hubungannya dan sama Konoha ya? Nggak ada hubungannya ya? jadi ini hubungannya dengan Konoha ini karena di One Piece itu mengisahkan tentang perjuangan. Jadi Hmm. perjuangan rakyat, perjuangan masyarakat gitu ya, yang melawan penguasa yang Hmm. tidak eh, yang tidak adil gitu Mas Hmm. Hersu. Jadi ini merupakan bentuk perlawanan. Bendera One Piece itu sendiri ya, artinya adalah seperti simbol perlawanan kepada penguasa, tapi Hmm. dengan cara tidak berperang, dengan cara tidak melakukan kekerasan gitu. Jadi memberontak tapi secara sunyi begitu. Yang diharapkan ini akan dilihat oleh penguasa begitu. Hmm. Coba saya cari ya ini di Google. Jadi di sini dikatakan bendera yang dikibarkan banyak warga Indonesia itu karena sekarang memang sedang menjadi fenomena Hmm. merujuk kepada Jolly Roger yaitu simbol tengkorak yang digunakan untuk identitas bajak laut dalam sejarah dunia. Hmm. Nah, kemudian ini diadaptasi dalam komik atau anime One Piece tersebut. Hmm. Hmm. Tapi orangnya atau orang kok orangnya ya ini kan anime Karakternya. karakternya Ya. tapi karakternya itu bendera itu menjadi milik bajak laut topi jerami di sini dikatakan begitu kru bajak laut yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy. Luffy ini karakter utamanya memimpin kru bajak laut dengan memakai Jelly Roger tadi karakter dari si Jelly Roger yang telah dimodifikasi sehingga kepala tengkorak tersebut memakai topi jerami dan seringkali dia nyengir lebar lucu begitu ya kalau saya lihat Mas Hersu. Karakter ini yang menjadi simbol perlawanan bajak laut terhadap penguasa. Di semesta One Piece, namanya semesta ya, artinya dunia One Piece itu, bajak laut muncul sebagai penentang pemerintah dunia atau world government dan militernya, yaitu Marines. Wah, ini seru kali ya. Hmm. Eh, saya soalnya nggak pernah nonton ini, saya Iya, iya. hanya mencari Tapi saja. oke kita tapi soroti ya fenomenanya itu dan apa maksudnya Mm-mm. gitu. Itu yang saya kira Mhm. menarik kan biasanya Iya. tanpa ada himbauan pun orang udah akan memasang bendera merah putih. Tapi kelihatannya tahun ini akan ada yang berbeda gitu ya. Saya sempat melihat itu memang di beberapa media sosial banyak juga Mhm. supir-supir truk gitu ya, Mbak. Kan ini salah satu culture sendiri ya, subculture ya soal truk gitu ya. Di situ Mhm. mereka banyak yang menggunakan bendera itu gitu loh. Banyak banget yang ngomongin soal bendera One Piece. Ada yang bilang 17-an tahun ini kita kibarkan bendera One Piece. Gue sempat mikir, emangnya kenapa sih? Kenapa gak bendera merah putih biasa? Ternyata buat sebagian orang, bendera One Piece itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi lambang perlawanan tanpa kekerasan terhadap sistem yang katanya berpihak, tapi malah menindas. Iya ya, supir truk ini kan simbol perlawanan ya istilahnya kaum papa, orang yang berada di jalanan hampir 24 jam. Mereka merasakan pahit getirnya aspal jalanan itu. Hujan mereka kena hujan yang sangat deras, tetap tidak ada di rumah. Begitupun ketika terik, begitu mereka juga mengalaminya, begitu Mas Hersu. Jadi supir truk ini Mas Hersu juga pernah kontenkan bagaimana bagian belakang bak truk itu kan apa ada lukisan-lukisan yang mengarah kepada simbol-simbol dan juga perlawanan juga sepertinya mereka menanggapi soal dugaan ijazah palsunya Jokowi Ya, dan pasar sebagainya. pasar pramuka ya waktu itu ya.
Ya, soal pasar pramuka. Jadi mereka ini walaupun justru karena mereka berada di Ya. bawah, mereka mempertanyakan tentang nasibnya sehingga mereka ini melek politik. Nah, simbol perlawanan ini kalau kita lihat banyak yang beredar di media ya Mas Ersu, Hmm. ada yang bahkan perahu-perahu kecil begitu ya menantang ombak sambil mengibarkan bendera One Piece. Begitu juga perahu yang masih bersandar di pelabuhan. Terus kemudian rumah-rumah begitu, rumah-rumah biasa dan juga toko-toko bahkan dan juga kemudian rumah yang cukup mewah pun begitu ada simbol One Piece di situ. Ada yang mengibarkan bendera karena bendera itu biasanya dikibarkan jauh sebelum 17 Agustus ya, bahkan pada Oke. pertengahan Juni saja sudah mulai ada yang mengibarkan. Ya. Ada yang mengibarkan bendera merah putih, ada One Piece-nya, tapi banyak juga yang mengibarkan hanya One Piece saja. Ya, tapi apa konteksnya nih Mbak Agi? Konteksnya dalam hal ini adalah perlawanan kepada penguasa itu tadi Mas Ersu yang dinilai tidak adil, yang dinilai jauh Hmm, dari demokrasi, begitu ya. ya, ya, ya. Dan ini Termasuk coba. juga konten yang kita bicarakan sebelumnya soal vonis terhadap Tom Lembong dan juga Hasto itu saya kira juga ya. Oh iya, ini jelas berkaitan Mas, Hmm. jelas berkaitan. Sebelum Tom Lembong divonis pun, itu kan suara Oh masyarakat iya. sudah sangat Hmm, pahit hmm, gitu, getir. Mereka ini seperti sudah tidak berharap kepada keadilan lagi. hmm, hmm, hmm. Bahkan banyak yang mengatakan sesusah-susahnya jangan sampai kita itu berhadapan atau berurusan dengan polisi, jangan sampai berurusan dengan pengadilan, karena kita bisa habis semuanya. Nah itu apa? Makna dari warga masyarakat yang mengatakan itu tertulis di media, itu menjadi sorotan begitu. Bahkan banyak sekali konten-konten yang memang ngomong belak-belakan seperti itu. Ini artinya apa? Artinya memang ketidakadilan itu sudah dipotret dengan sangat cetowelo-welo, dengan sangat kuat gitu oleh masyarakat. Jadi di sini coba saya membaca yang tulisan yang ada di Tempo ya. Jadi Tempo ini bahkan menulis begini, salah satu warga Kebayoran, Jakarta Selatan, Riki Hidayat, mengaku enggan untuk memasang bendera merah putih untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ke-80 pada 17 Agustus 2005. Pria 31 tahun, 31 tahun loh Mas Ersu, Hmm, hmm, ini generasi milenial ini. Pria 31 tahun itu mengatakan sudah sejak 3 tahun lalu memasang bendera setengah tiang setiap hari kemerdekaan RI. Setengah hmm. tiang artinya berduka. Berduka mungkin merdeka tapi kok nggak merdeka ya, nggak merasakan kemerdekaan itu. Itu tanda berkabung. Soalnya pemerintah kita semakin jauh dari asas demokrasi. Ujar Riki saat dihubungi ini Kamis 31 Juli. Jadi rupanya dia sudah apa namanya tidak memasang itu lagi. Tahun ini Riki tak lagi pasang bendera merah putih setengah tiang. Dia sudah berniat untuk pasang bendera anime One Piece di depan rumahnya. Luar Hmm. biasa. Ricky mengatakan ia terinspirasi setelah ramai di media sosial warganet membagikan foto mengibarkan bendera One Piece di depan rumah. Tidak apa-apa deh, paling dikira wibu sama orang lain. Nah, wibu ini adalah apa ya orang-orang yang selama ini apa menyukai budaya Jepang. Mereka tahu semua pernak-pernik Jepang, terus kemudian adab orang Jepang apa dan sebagainya. Itu banyak sekali memang komunitas-komunitas seperti itu, Mas Erso. Yes.
Oke, jadi ini konteksnya. Saya kira memang frustrasi publik itu sudah meluas begitu ya. Dan Sudah. tentu Mhm. mau nggak mau ini untungnya ya dalam konteks itu tadi dalam kasus Tom Lembong itu saya kira kan, kemudian dikoreksi oleh Presiden Prabowo dengan menerbitkan abolisi karena saya Iya, ya, seperti kita singgung tadi kalau lihat klasternya yang betul-betul menimbulkan apatisme dari publik terhadap penegakan hukum dalam kasus Tom Lembong ya bukan dalam kasus iya. kalau dalam kasus Hasto agak berbeda kasusnya memang dan karena saya tidak mendapati misalnya komika-komika terus kemudian anak-anak Gen Z yang membuat konten-konten pendek di berbagai platform ya Pak di TikTok di mana-mana itu Mhm. masif banget dan semua itu menyuarakan soal Tom Lembong itu. Sangat betul. Jadi bahkan mereka menggali lebih dalam tentang Tom Lembong. Yang Ya. ketika kemarin Tom Lembong menjadi backbone-nya Anies pada Pilpres 2024, yang tadinya dia bukan merupakan pendukung Tom Lembong, tapi kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa saya jadi melek, saya jadi tahu, rupanya ini yang mereka hadapi. Yang maksudnya mereka yang apa namanya, dan mereka kembali kepada sengketa di Pilpres begitu yang banyak juga Mas Hersu itu tadi yang dikatakan soal RUU apa namanya revisi Undang-Undang KPK. Mm, Nah, revisi Undang-Undang KPK ini kan sangat jelas sejak terjadi revisi Undang-Undang KPK, mm, kemudian penegakan hukum menjadi amburadul, banyak sekali yang aneh-aneh begitu. Dan kita tahu ketika indeks persepsi korupsi kita naik dari 20, 30 kemudian menjadi 40 di masa Jokowi setelah revisi Undang-Undang KPK turun terjun bebas menjadi 34 dan sampai sekarang belum naik-naik lagi. Jadi ini kan kita di bawahnya Timor Leste, di bawahnya Malaysia, di bawahnya yang lain-lain. Luar biasa masih apa Timor Leste baru berapa tahun merdeka, mm. tapi indeks persepsi korupsinya sudah naik sudah jauh di atas kita, apalagi kalau dibandingkan dengan Singapura dan lain sebagainya begitu. Jadi inilah saatnya Pak Prabowo bersih-bersih ya Pak. Ini suara dari rakyat, suara dari bawah. Nelayan itu adalah kelompok paling miskin. Mm. Bahkan lebih miskin daripada petani, walaupun dia dikatakan sebagai petani ikan. Tapi mereka ini lebih miskin daripada petani-petani biasa. Mereka sampai melek politik dan kemudian apa namanya, memasang one piece. Memang Pak Prabowo baru saja memimpin. Ini adalah warisan dari Jokowi. Tapi kan kita semua berharap Pak Prabowo dapat memperbaiki itu semua sedikit demi sedikit, tidak juga sekaligus begitu. Karena memang effortnya harus besar sekali. Duit tidak ada, dana tidak ada, dan apa berbagai apa APH begitu masih masih dicawe-cawe, masih ada masih dijangkau oleh tangan-tangannya Jokowi. Kemudian BUMN Pak Prabowo seperti berpacu memasukkan orang-orangnya, berpacu dengan kroni Jokowi yang memasukkan juga orang-orangnya di sana. Bahkan ketika mereka sudah dibayar oleh rakyat semua dengan keringat rakyat termasuk para nelayan itu tadi, mereka ini kerjaannya tiap hari membela Jokowi, tampil di televisi, begitu kan? Komisaris Mereka ya. Ini ya komisaris komisaris yang harus udah divonis juga ternyata udah inkrah ya putusannya ya. Jadi harus jadi narapidana malah jadi komisaris sekarang. malah jadi komisaris sebelumnya ketika sebelum Pilpres seperti misalnya Sylvester Matutina itu sudah menjadi komisaris Mas Hersuk kan. Oh iya, Terus di kemudian perusahaan apa tadinya? ya saya lupa yang sebelumnya ya. Hmm. Tapi kemudian beberapa komisaris itu kan resign, mundur karena masuk ke tim pemenangan nasional, tim Hmm. apa namanya, tim dari Dan 02 iya, gitu. iya. Dan mereka ini sebenarnya bukan orang Prabowo, mereka ini jelas karena relawannya para relawan Jokowi, mereka ini adalah orang-orang Jokowi gitu. Jadi kita kita bisa melihat di sini betapa orang-orang itu ketika sekarang diangkat lagi menjadi komisaris, ya kerjanya tiap hari hanya itu. Seperti Arianto Sutadi yang mengaku sebagai penasihat Kapolri, itu Kapolri. sebenarnya Kapolri penasehat atau bukan sih? Penasehat dari Pak Listio Sigit atau bukan? Hmm. Kalau seandainya penasehat, dia itu digaji negara ya. Hmm. Walaupun katanya kalau penasehat itu tidak ada nomenklaturnya, katanya demikian. Hmm. Ini tentu perlu penjelasan dari Kapolri sendiri. Karena nama Kapolri ini dipakai terus, melekat Hmm. pada dia, penasehat Kapolri, penasehat Kapolri. Dan Tapi yang ngomongnya diam gitu kan. ini dan dia selalu dalam posisi membela Pak Jokowi terus gitu ya. Dalam posisi itu, jadi memang tugasnya adalah itu tidak ada netralitas sama sekali begitu. Juga wawasannya cetek, dia sebenarnya jenderal apa ya? Jenderalnya jenderal bintang berapa gitu Bintang maksudnya? bintang dua ya katanya kan aku lulusan terbaik katanya begitu kan dia. Dalam satu kesempatan dia mengaku bahwa dia pernah jadi pendidikan dia terbaik gitu.
Masa sih Mas? Ini narasinya jauh loh dari Adi Makayasanya Nah, saya nggak tahu terbaik Apeng itu yang main. Adi Makayasa atau saya nggak tahu apakah dia lulusan Adi Makayasa atau Oh, yang terbaik yang saya nggak ngerti itu. Nanti kita bisa cek ya. ya. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, jadi kalau kita kembali, nah ini kita sekalian ya, selain One Piece itu tadi ya, di mana ketidakadilan ini masih merajalela di mana-mana, orang-orang yang digaji oleh rakyat, tapi dia bersuara untuk membela ketidakadilan gitu, dan dia bersuara masih mengabdinya sepertinya kok kepada penguasa yang lama. Penguasa ini sudah lengser begitu. Memang karena mereka adalah kroni Jokowi, maka harus dibela begitu. Karena sekarang posisi Jokowi ini kan sudah sangat-sangat terpojok sekali, apalagi dengan keluarnya abolisi dan amnesti kepada Pak Tom Lembong dan juga kepada Hasto ini. Jadi coba kita coba kita lihat, ini belum lama ini juga ada pemilik lembaga survei yang ini sudah masuk menjadi komisaris utama loh, Pertamina Siapa Hulu nih? Energi, Denny Oh, JA, oh yang baru saja dia juga mengeluarkan hasil eh, survei. survei yang katanya mayoritas orang tidak percaya dengan ijazah palsu Jokowi itu ya. Baru Tuh, betul ya. Padahal kemudian Drone Emprit itu saya kira lebih sakit Drone Emprit ya. Drone Emprit kan langsung memotret ya, memotret betul. di apa Cakapan. di percakapan dan ini orang yang pasti melek melek informasi semua ya Ya. klaster yang percaya itu besar sekali gitu ya. Ya kita anggap lucu-lucuan lah ini hasil surveinya ya. Jangan terlalu banyak dipublikasikan lah kalau yang survei yang seperti ini gitu. Kalau di Iya. kalau dipublikasikan mesti diberi konteks seperti ini gitu. Siapa pemilik lembaga survei itu dan apa hubungannya gitu dengan Jokowi. Betul, betul, betul. Dan kita tahu ya, undang-undang tentang aktivitas lembaga survei di Indonesia itu masih sangat jauh berbeda dengan yang ada di luar negeri, di negara-negara demokrasi Ya. lainnya, di mana mereka harus mempublikasikan siapa yang mendanai, dilakukan di mana, semuanya sangat-sangat terbuka. Dan ketika ditanyai mereka itu menjawab. Sementara kalau lembaga survei di sini kan cenderung tertutup. Apalagi ini kita tahu pemiliknya ini adalah lembaga survei yang kita tahu track recordnya sebelum-sebelumnya dan sekarang baru saja diangkat sebagai komisaris utama Pertamina Hulu Energi yang gajinya lumayan, bukan lumayan lagi, Kalau gajinya hulu fantastis. hulu itu bukan bukan ini ya, bukan survei ya. Itu biasanya kalau hulu itu udah mulai eksplorasi itu harusnya. Itu paling gede loh penghasilan di hulu itu, Mbak. Sangat, sangat, sangat besar sekali Mas Yesu. Ini luar biasa panen betul ya. Selain Denny JA juga ada Ahmad Kodari ya, Itu Muhammad Kodari. sama juga di Sama, hulu juga. dia menjadi komisarisnya, sementara Denny JA menjadi komisaris utamanya. Jadi isinya Dan lembaga survei ya. Itu survei pemetaan wilayah untuk kan ya tanda ditemukan. terima kasih Mas Ersu, Oh, tepatnya. oh bukan Iya. urusannya dengan Pertamina, nggak ada urusan dengan Pertamina, enggak ya? Ya, kalau kita melihat sebagai track record pengalamannya, experience-nya kan tidak di situ. Barangkali Denny JA sudah doktor apa dan sebagainya, tapi experience-nya kan memang bukan di Pertamina. Walaupun itu bisalah dibuat-buat bahwa, karena komisaris yang lain kan juga seperti itu. Mhm. Seperti Kang Dede atau siapa itu yang sampai sekarang masih menjadi komisaris Pelni, yang di biodata begitu, yang ada di Pelni, di websitenya Pelni, dia ada lulusan dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Ternyata pihak Hasanuddin memberitahu bahwa tidak pernah dia kuliah di Hasanuddin, Oh, terus? jadi tidak pernah lulus dari Hasanuddin, dan itu cuek aja Mas Ersu. Jadi Hmm. kepada banyak media Hasanuddin memberikan pernyataan seperti itu dari pihak Hasanuddin. Jadi dia tidak pernah kuliah di Hasanuddin, tapi di dalam CV resmi dari Pelni mengatakan dia adalah lulusan dari Kan sana. ini Dan ya pembohongan publik dong, pemalsuan dong itu kan, pemalsuan dokumen iya, tapi namanya. orang sudah lelah ya untuk memperkarakan hal itu, begitu. Hmm. Apalagi untuk menjadi seorang komisaris memang tidak ada klausul bahwa mereka harus sarjana S1 dan sebagainya kan. SMA saja bisa, yang penting Hmm. bela Jokowi kan Hmm. ketika itu. Nah, Hmm. ini cuman orang-orang seperti ini sampai sekarang ini masih berposisi yang sama. Itulah kita berharap ya Prabowo dengan sekarang ada amnesti abolisi kepada apa Tom Lembong dan juga kepada Hasto itu memperlihatkan keberpihakan. Ya semoga yang seperti ini nih, ini kita lanjutkan lagi soal survei Denny JA ini Mas Hersu, yang mengatakan bahwa 74,6% warga tidak percaya isu ijazah palsu Jokowi. Jadi tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dan kemudian
Ada lagi klaster yang menyebutkan pemilih Partai Gerindra, PKB, dan Golkar tak percaya isu ijazah palsu Jokowi. Saya punya teman yang dari PKB dan juga dari Golkar, Hmm. itu mereka percaya kok. Mereka ini kan termasuk orang-orang yang berpendidikan. Jadi ini bertentangan ya dengan eh, yang percaya ijazah palsu orang perkotaan. Jadi hasil dari survei itu bahwa tiga partai itu Gerindra, PKB, dan Golkar itu tidak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Hmm. Tapi next, yang percaya ijazah palsu adalah orang perkotaan. Nah, yang dari Gerindra, dari Golkar, dari Memang di desa PKB semua. tadi orang perkotaan atau bukan gitu. Mereka ini politisi, biasanya mereka berpendidikan tinggi apa dan sebagainya. Apalagi 80% Hmm. yang tidak 80% lebih ya, yang tidak percaya ijazah Jokowi palsu adalah lulusan SD. Ya, ketahuan. Ya sudah, nggak usah dijawab kalau gitu, itu termul semua gitu. Iya, lulusan SD paling banyak tak percaya ijazah Jokowi palsu nih dari CNN. Survei LSI Denny JA, mayoritas responden menyatakan isu ijazah tak pengaruhi kepercayaan pada Jokowi. Jadi kepercayaan kepada Jokowi, iya kalau nggak mempengaruhi ngapain harus stres Pak Jokowinya? Abaikan saja Pak, gitu kan? Nah, ada lagi yang eh, ya mengatakan bahwa ya itu tadi siapa yang akan mempercayai survei dari orang yang sudah diangkat sebagai komisaris utama. Komisaris aja gajinya gede, apalagi komisaris utama. Oke. Di luar topik itu tadi, One Piece, kemudian lembaga survei, masih ada yang mau kita bahas bagi? Apa ya? Oh ya, salah satu contoh nih Mas Hersu ya dari ketidakadilan. Mungkin ini juga contoh ketidakadilan soal Tom Lembong dan soal Hasto sudah selesai. Tapi masih ada lagi satu yang masih berjalan. Bukan satu nih, terjadi di beberapa lokasi Polda begitu ya, dan juga Pengadilan Negeri. Ini Mas Hersu, pada pekan ini yang saya soroti betul itu soal beda perlakuan antara pemeriksaan saksi. eh, yang berasal saksi dari Roy Suryo CS, Hmm. begitu, eh, dibandingkan dengan saksi yang dari Jokowi. Jadi Mhm. misalnya Jokowi sendiri mendapatkan perlakuan yang sangat luar Ya. biasa, begitu Mhm. ya, Hmm. di ruang yang mewah dengan AC penuh AC, dia juga didampingi oleh pengacara dan sebagainya, ada pendukungnya juga di situ, saudaranya, ada iparnya juga di situ, dan kemudian ikut mengantarkan gitu maksudnya, dan ramah tamah sekali, nunduk-nunduk begitu kan, yang salaman apa. Kemudian sementara Kozinudin ini dia menyatakan bahwa para saksi di Polda Metro Jaya dari Mhm. pihaknya karena dia menjadi kuasa hukumnya diberi kursi tanpa sandaran. Mhm. Sehingga berjam-jam tubuh mereka harus selalu tegak siaga berbeda dengan fasilitas pemeriksaan kepada Jokowi di Solo. Ruangan pemeriksaan, asal rekan-rekan media ketahui, rakyat semuanya ketahui ya, itu kalau istilah orang Jawa itu dingklik, tidak ada sandarannya, sehingga terpaksa harus terus dalam keadaan siaga, tidak bisa bersandar. Itu adalah kursi yang disiapkan untuk para saksi di Polda Metro Jaya. Berbeda sekali dengan Saudara Joko Widodo. Kami tidak lagi mau mengeluh kepada pemerintah, tidak mau lagi mengeluh kepada aparat penegak hukum, tapi kami ingin menyampaikan ini kepada segenap rakyat. Karena hari ini nurani keadilan itu tinggal tersisa di tengah-tengah rakyat. Tidak lagi tersisa di penguasa, tidak lagi tersisa di aparat penegak hukum, tapi kami yakin nurani keadilan itu masih ada dan banyak lagi di hati masyarakat. Karena itu kami sampaikan ini kepada masyarakat. Ini kan Pak Jokowi juga sebagai pelapor begitu ya, dia juga sebagai apa namanya para saksinya ketika itu kan, selain Pak Jokowi sebelumnya Ya. hari Senin ada berapa saksi, Hmm. bersama dengan Pak Jokowi ada berapa saksi, semuanya mendapatkan perlakuan sama dengan Pak Jokowi, kursi yang enak gitu di ruangan yang Adem. ada minuman di atas Hmm. meja begitu. Nah ada satu lagi Mas Hersu yang ini menyedihkan. Sepertinya polisi seperti mengajak cyber gitu ya, Pak Karyoto. Pak Karyoto ini menjadi Kapolda Metro Jaya loh, dan Hmm. dulu di KPK seharusnya bisa adil. Jadi dari pihak Polda ini memanggil saksi kasus ijazah Jokowi dari pihak Roy Suryo, tapi penyidiknya sendiri mangkir. Lah, lah, Jadi lah, 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 lah.
Ya, ketika mereka ini hadir di Polda, Mas Irsu, bahkan salah satunya itu di atas kursi roda, karena dia habis melakukan operasi karena sakit gula. Jadi dia masih di atas kursi roda, apa bagian operasinya juga masih masih terlihat sakit begitu, tapi tetap menyempatkan hadir. Tapi sampai di Polda Metro itu penyidiknya justru tidak ada, dan itu tanpa pemberitahuan sama sekali. Ini kita sudah mendatangi Polda Metro Jaya sesuai dengan panggilan ya dari Polda Metro Jaya terkait klien kami bernama Sunarto ini, tapi di panggilan ini seperti kayak main-main gitu loh. Ini dari jauh-jauh datang memenuhi panggilan sebagai rakyat Indonesia yang baik ya, taat hukum, mengikuti prosedur yang ada, tetapi kita sudah datang ini tidak ada penyidiknya. Oh, nggak ada penyidiknya. Lalu apa panggilan ini sebenarnya? Jadi sempat dikontak di luar kota katanya ya. Kita kontak katanya keluar kota. Inilah makanya saya bilang jangan asal dipanggil Kalau belum karena siap, ya. belum siap. Karena ini penting menyangkut juga orang ini kan ada kerjaan dan jauh juga. Belum lagi keluarganya juga ada hal yang harus dirawat. Tapi karena memang ini panggilan, menghormati datang ke Polda. Namun penyidik tidak ada, belum siap katanya. Nah siapnya kapan kita nggak tahu. Nah ini masalah juga gitu loh ya. Nah, makanya dari itu harapan saya itu jangan sampailah dipanggil seenaknya gitu loh. Dan tambahan saya kira ini pesan kepada penyidik Polda Metro Jaya, juga Pak Kapolda Metro Jaya. Benar-benar memberi pelayanan yang baik lah Pak. Kita ini kan mau hukum kita ditegakkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika sudah ada tindakan dari penyidik untuk melakukan pemanggilan, seyogianya penyidik justru lebih siap dari kami. Kami ini hanya memenuhi panggilan. Dan bagaimana kita mau menghargai hukum ya kalau aparat penegak hukumnya tidak menghargai hukum. Hari ini kami sudah berusaha meyakinkan kami untuk hadir memenuhi panggilan sebagai bentuk dari itikat baik, warga negara taat hukum. Penyidik di Polda malah nggak ada. Ditanya kosong. Adanya yang lagi di luar kota. Ditunggu-tunggu nggak ada kejelasan. Ya sudah, karena nggak ada kejelasan tentu status ya dari Pak Narto klien kami ini bukan mangkir. Kita sudah datang. Tapi yang mereka nggak ada, ya kita undur diri gitu. Aneh Nah, banget ya. ini kan aneh kejadian-kejadian seperti ini. Kita berharap tidak terjadi lagi ya. Ya. Aduh, kasihan polisi. Maksudnya institusi kepolisian itu hanya dengan orang per orang ini yang Ya. sudah tidak adil sejak dalam pikiran. Yes, oke. Ya, ini saya kira menjadi PR berikutnya dari Pak Prabowo setelah amnesti dan abolisi itu kan dia sebenarnya soal instrumen hukum yang digunakan untuk membabat lawan-lawan politik gitu. Tapi saya kira hal-hal yang seperti ini, ya ini kan juga bagian dari itu juga sebenarnya. Karena Betul. kaitannya dengan Jokowi, jadi betul-betul ya aparat itu kelihatan sekali sangat berpihak kepada Jokowi Widodo yang Ya. ada benar lupa. Pak Prabowo udah mulai ngambil langkah-langkah ini, ya jangan sampai kemudian teman-teman kena libas gara-gara tidak menyelesaikan program dari pemerintahan Prabowo. Oke, Mbak Agi, kita ketidakadilan ini orang banyak yang membuncah harapannya dengan keputusan dan membebaskan Tom Lembong dan Hasto. Tapi saya kira kalau melihat yang sangat masif dan terstruktur seperti yang kita masih panjang jalannya itu. Masih panjang. Tapi dengan niat yang baik, kalau seorang presiden yang mau itu pasti bisa dilakukan. Itu tergantung. Jadi bukan nggak bisa, tapi mau atau tidak mau itu saja. Betul. Ya. Oke, kita ketemu lagi insya Allah besok. Saya Heru Arif pamit. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap berharap, tetap akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.